dan juga anuitas ya. Ini biasanya ada di matematika ekonomi ya, atau di jenjang SMK atau MAK ya. Tapi besar kemungkinan juga bisa muncul di mata pelajaran matematika SMA ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke bagian bunga majemuk dan anuitas. Tapi di video ini kita bahas dulu satu persatu itu tentang bunga dan juga itu bukan berarti tentang pohon ya. Nah, bunga itu biasanya ada itu ketika kita menggunakan suatu yang namanya bank ya. Bank itu identik dengan yang namanya bunga. Nah, bunga ini nanti bisa bertambah ataupun berkurang ya terhadap jumlah uang yang kita punya. Lalu bunga itu apa? Nah, bunga itu bisa kita definisikan adalah penambahan modal pokok. Modal pokok atau bisa kita maksud dengan modal awal ya. Modal awal yang dihitung berdasarkan persentase suku bunga dan lama waktu modal pokok tersebut diinvestasikan. Jadi bunga itu dia tergantung dari suku bunganya. Nah, setiap tahun suku bunganya itu bisa berbeda-beda ataupun bisa tetap ya. Ada yang namanya bunga itu ada yang flat. Nah, flat itu berarti tetap dan juga ada yang namanya kalau tidak salah namanya floating ya. Itu floating itu artinya berarti mengembang atau bertambah gitu. Berarti ini bertambah, ini dia tetap stabil gitu. Misalkan jika bunganya flat di 1% per tahun, berarti dia kalau waktu modal pokoknya atau jangka lamanya itu sekitar 12 tahun. Nah, 12 tahun berarti bunganya tetap 1%. Berbeda dengan bunga floating, misalkan tiap tahunnya itu dia bisa bertambah 1%. Berarti kalau 12 tahun berarti setiap 1 tahun itu dia bertambah 1%. Terus bertambah 1% sampai ketika dia mencapai 12 tahun berarti dia bunganya itu menjadi 12% gitu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap modal awal kita ya. Atau yang di sini ada tulisnya itu adalah modal pokok. Nah, untuk bunga ini terbagi menjadi dua jenis. Nah, ada bunga yang namanya bunga simpanan dan juga ada yang namanya bunga pinjaman. Nah, apa bedanya bunga simpanan dan bunga pinjaman? Nah, untuk bunga simpanan di sini ya, bunga simpanan. Nah, untuk bunga simpanan itu adalah bunga yang kita terima saat menyimpan uang di bank ya. Di sini kita punya misalkan uang kita simpan atau disimpan di bank. Nah, kemudian uang tersebut setelah disimpan di bank, itu mereka itu akan memberikan seperti ucapan yang namanya ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih. Terima kasih berupa apa? Nah, ucapan terima kasih ini berupa misalkan bunga ya. Kalau di kehidupan sehari-hari untuk bunga simpanan ini contohnya misalkan orang ini dia setelah membantu si cewek ini. Nah, misalkan kayak gini. Nah, orang ini membantu si cewek ini. Misalkan membantunya apa? Membantunya mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Dia menghabiskan untuk mengerjakan PR ini dia menghabiskan misalkan uangnya itu sebesar Rp 15.000 misalkan ya. 15.000. Kemudian si cewek ini dia untuk sebagai bentuk terima kasih atau ucapan terima kasih, maka dia akan memberikan uangnya kepada si cowok ini yaitu sebesar Rp 20.000 misalkan. Nah, berarti kan dia ada nilai plus kan dari uang si cowok ini yaitu sebesar 5.000 ya. 5.000 yang dia dapatkan dari si cewek ini. Nah, contoh lainnya misalkan kamu nabung di bank itu sebesar 5 juta. Nah, besar 5 juta. Nah, dengan bunganya itu bunga per tahun ya. Per tahunnya itu adalah 5% per tahun. Nah, di akhir tahun karena kamu itu hanya menabungi dalam 1 tahun. Nah, di akhir tahun kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapatnya yaitu sebesar 250.000. Nah, 250.000 ini dari mana? Nah,
250.000 ini didapatkan dari 5 juta. 5 juta itu akan dikalikan dengan 5%. Nah, 5 juta. Kalau kita hitung secara matematika, berarti 5 juta itu nolnya 3 dikali 5 per 100 ya. Karena persen itu kita ubah ke pecahan, berarti dia jadi 5 per 100. Nah, ini kita bisa perkecil. Kemudian 5 dikali 5 yaitu 25. Nolnya ini 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, berarti kan ini 250.000. Nah, berarti bunga yang kita dapatkan 250.000. Ketika kamu tarik uang 5 juta ini, maka yang bisa kamu tarik itu adalah 5 juta 250.000 yang bisa kamu tarik dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau misalkan 2 tahun ya berarti nanti bunganya apakah tetap 5% atau bertambah menjadi 10%? Nah, ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, itu tadi bunga simpanan. Lalu bagaimana jika bunga yang namanya bunga apa ya? Bunga pinjaman. Nah, ini untuk bunga pinjaman akan berbeda lagi ya. Untuk bunga pinjaman, itu kebalikan dari bunga simpanan. Tadi kalau bunga simpanan itu berarti kita menyimpannya ke bank. Kalau ini dari bank ke kita ya. Ke kita sebagai orangnya. Berarti kita harus meminjam uang di bank. Nah, kalau tadi bunga simpanan adalah kita dapat uangnya, berarti kalau bunga pinjaman berarti pinjamannya akan bertambah. Nah, jadi kalau kita definisikan adalah bunga yang harus kita bayar. Nah, berarti di sini adalah bunga yang harus kita bayar. Nah, ini bunga yang harus kita bayar saat meminjam uang. Contohnya misalkan kamu meminjam uang sebesar 2 juta. Untuk apa? Misalkan uang ini untuk dibelikan sebuah handphone misalkan ya. Nah, misalkan ini sebuah handphone ya. HP. Nah, handphone. Nah, kemudian ketika kamu ingin membayar pinjaman ini, bank menentukan besar bunganya itu sebesar 10% per tahun. Nah, per tahun. Nah, ketika dalam 1 tahun ke depan, maka berapakah bunga yang harus dibayar? Nah, bukan bunga ya, pinjaman yang harus bayar. Nah, berapa? Nah, ini sama cara hitungnya, berarti kan kita pinjamannya itu adalah Rp 2 juta ya. 2 juta dikalikan dengan, karena dia bayarnya dalam 1 tahun, berarti kita akan membayar bunganya sebesar 10%, atau Rp 2 juta ini akan dikalikan dengan 10 per 100. Nah, berarti ini kita bisa perkecil 1, ini 1, ini 1, berarti ini tetap 2 ya. Berarti ini 2 kali 1 adalah 2, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, berarti bunganya ini adalah 200.000. Nah, berarti berapa yang harus kita bayar? Total pinjaman ini berarti Rp 2 juta ini 3. Akan ditambah dengan besar bunganya. Besar bunganya adalah Rp 200.000. Nah, berarti total yang harus dibayar adalah 2 juta ditambah 200.000, yaitu sama dengan Rp 2 juta 200.000 gitu. Nah, ini yang harus kamu bayar kemana? Ke bank ya. Nah, ke bank, bukan bank. Nah, ke bank. Berarti kalau bunga pinjaman berarti bank memberikan uangnya kepada seorang peminjam. Kalau bunga simpanan berarti orang ini dia menyimpan uangnya ke bank gitu. Jadi kalau pinjaman itu kita harus membayar ke bank, kalau bunga simpanan berarti bank yang akan memberikan bunga kepada kita, yang itu akan menguntungkan
si penyimpan gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang besar bunga ya. Kita bisa menghitung besar bunganya yaitu dengan menggunakan rumus B sama dengan MO. MO itu adalah modal awal, kemudian dikalikan dengan I atau I itu adalah suku bunga dalam persen. Nah, nanti suku bunga ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan atau bisa juga kita gunakan yang namanya desimal ya untuk mempermudah sebuah perhitungan. Oke, selain tadi ada dua jenis bunga simpanan dan juga bunga pinjaman, di sini juga ada yang namanya bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Nah, untuk bunga tunggal itu dia besar bunga tiap periodenya itu sama, sedangkan bunga majemuk itu jumlah bunganya pada tiap periode tidak sama. Maksudnya tidak setiap periode itu setiap waktu ya. Periode itu termasuk ke dalam waktu. Nah, waktu. Misalkan untuk bunga tunggal ataupun bunga majemuk ya kita samakan saja. Oke, kita masuk ke sini, ini dihapus dulu. Ini kita hapus. Nah, contoh, misal kamu ini nabungnya itu sebesar, kita cari angka yang mudah dulu adalah 1 juta ya. 1 juta dengan bunganya 10% per tahun ya. Per tahun dengan periode atau lamanya atau waktunya itu selama 3 tahun. Nah, di sini kita bisa bedakan mana bunga tunggal dan juga mana bunga majemuk ya. Yang pertama kita bahas dulu bunga tunggal ya. Tunggal. Kalau bunga tunggal berarti dia akan tetap ya. Nah, besar bunga tiap periodenya sama. Berarti bunganya akan tetap sama di 10% gitu. Dia tidak akan bertambah ataupun berkurang, dia akan tetap di 10%. Nah, untuk menghitungnya tiap tahun kan dapat bunganya itu sebesar 10%. Maka kita harus cari dulu. Di sini kita bisa cari untuk mendapatkan bunganya yaitu Rp 1 juta ini 12323 dikalikan dengan 10%. Nah, berarti 1 juta dikasih 10% itu sama aja dengan Rp 100.000 ya. 100.000. Nah, 100.000. Nanti kamu hitung sendiri aja. Ini seperti tadi ya caranya. Nah, untuk total bunga selama 3 tahun berarti kalau 1 tahunnya adalah 100.000, berarti kalau 3 tahun berarti ya tinggal kalikan saja. Rp 100.000 ini dikalikan dengan 3 tahun. Berarti berapa? Rp 300.000. Nah, itu bunga dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, karena kita nabung ke bank, berarti ini bunga simpanan ya. Berarti kita akan mendapatkan bunganya. Nah, berarti bunganya ini 300 kan? Nah, berarti berapa yang kita bisa ambil? Berarti sini kita punya Rp 1 juta dikali berapa? Bukan dikali tapi ditambah Rp 300.000. Nah, berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah Rp 1.300.000. Setelah 3 tahun maka kalian akan mendapatkan bunga sebesar 300.000 sehingga kalian untung dari bunga tersebut. Ya, ini untuk bunga tunggal. Nah, lalu bagaimana bunga majemuk? Nah, bunga majemuk juga hampir tidak jauh berbeda, hanya saja bunganya bertambah ya. Untuk tahun pertama misalkan bunga majemuk ya. Untuk tahun pertama ini kita enaknya bikin tabel ya. Aduh, miring, sorry ya. Udah jelek banget. Kayak gini aja deh. Nah, ini misalkan tahun ya. Ini saldo. Bisa. Nah, untuk tahun pertama
itu kan kita punya RP-nya itu 1 juta ya untuk modal awalnya itu kan 1 juta. Nah, karena kita bunga pertama itu kita mendapatkan 10%, berarti kita mendapatkan bunganya itu yang ini ya, yang tadi ya. Nah, ini. Berarti sebesar 1.100.000. Itu tahun pertama berarti kita punya saldo yaitu 1.100.000. Nah, untuk tahun keduanya bagaimana? Nah, untuk tahun keduanya berarti kita punya rumus baru yang dimana kita bisa menghitung saldo awal itu kan 1.100.000. Bukan saldo awal, saldo sebelumnya ya. Nah, ini tahun pertama ini kita udah naik jadi 1.100.000. Nah, jadi 1.100.000 ini akan dikalikan dengan 10% gitu. Berarti 1.100.000 kalau dikalikan 10% berarti 10 per 100 ya. Nah, berarti kan ini kita coret nih. Berarti kita punya 11 ya. 1 juta berarti kita punya 110. 11, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, berarti kita punya Rp 110.000 untuk bunga di tahun kedua. Nah, apakah di sini tulis 110.000? Tidak. Justru di sini saldonya berarti kita punya Rp 1.100.000 ditambah Rp 110.000. Nah, berapakah hasilnya? Berarti kita punya Rp 1.210.000 untuk di tahun kedua. Nah, untuk tahun ketiganya bagaimana? Nah, untuk tahun ketiganya juga sama. Ini adalah modal awal. Nanti kita ganti ini menjadi 1.210.000 dikalikan dengan 10%. Nah, berapa hasilnya? Nah, itu nanti kalian hitung sendiri. Kalau kalian dapat jawabannya yaitu sebesar 1 juta Rp 1.331.000, berarti kemungkinan jawaban kalian benar bahwa di tahun ketiga uangnya menjadi 1.331.000 ya. Nah, itulah yang namanya bunga ya. Ada bunga simpanan, bunga pinjaman, kemudian ada yang namanya bunga majemuk dan juga bunga tunggal gitu. Jadi kesimpulannya apa? Nah, di materi ini kan akan menghitung banyaknya bunga ya. Jadi bunga itu adalah istilah umumnya atau penambahan ataupun uang ya, penambahan ataupun pengurangan. Bisa dibilang bunga itu adalah istilah umum, kemudian bunga itu tadi ada bunga simpanan dan juga bunga pinjaman, kemudian ada bunga tunggal yang bunga setiap periodenya itu sama, dan juga ada bunga majemuk yang tiap periodenya itu tidak sama atau bertambah. Nah, gitu. Itu baru sampai bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Kita belum bahas ke dalam suatu rumus yang nantinya kita akan gunakan rumus-rumus tersebut ya. Nah, contohnya ini rumus yang ada di bunga tunggal. Bunga tunggal itu besar bunga pada periode ke N. Ini bisa dihitung nanti ya. Ada BN itu adalah bunga ke N. Bunga yang ke N sama dengan MO itu modal awal dikalikan dengan I. Sedangkan modal akhir setelah diinvestasikan selama N periode. N periode berarti nanti ini, si N periode ini nanti waktunya menyesuaikan dengan soal atau suatu masalah ya. Jadi MN sama dengan MO kurung buka 1 ditambah N dikalikan dengan I. Nah, berarti N itu nanti kita ubah menjadi suatu angka atau periodenya kapan. Kemudian di bunga majemuk juga sama, rumusnya yang berbeda. Ada MN juga, ini bunga N, bunga ke N sama dengan MN kurangi 1 dikalikan dengan I. Nah, ini kenapa dikurangi 1? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Karena terlalu banyak pusing juga. Oke? Kita cukupkan sampai sini di bunga tunggal dan bunga majemuk.
next video kita akan bahas lebih jauh tentang bunga tunggal dan bunga berjamur. Saya Gira Valeska undur diri. Terima kasih dan thanks.